Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube KL and Kiera Family. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Jangan lupa jangan lupa di share, jangan lupa klik tombol subscribe, share, komen, and like. Terima kasih teman-teman. Oke guys, di video kita kali ini, aduh kerudungannya, maaf ya kalau misalkan suaranya itu agak kurang jelas karena aku nggak begitu keras-keras ngomongnya karena si Kiera itu lagi tidur, cuma udah pulas sih pasti tidurnya. Oke guys, video kali ini aku mau cerita sebuah kisah bisa dibilang wali ahli ibadah, tapi namanya itu ada di deretan calon penghuni neraka. Penasaran nggak kalian? Ya, dia adalah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Nah, jadi ceritanya Ad-Dabbagh. Aku kenapa aku mau ngebahas ini karena pas tadi pagi itu Apihnya Kael lihat di IG gitu kan. Nah, terus cerita lah, ada muncul di reel cerita tentang Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Nah, pas aku dengar ceritanya, menurut aku ini tuh kisahnya ini sih bagus gitu ya. Nah, apa namanya? Oke, jadi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini tuh seorang ulama besar guys. Bisa dibilang wali lah ya. Dia nih ahli ibadah. Sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan aku ada salah-salah informasi atau apa, karena informasi ini juga aku ambil dari artikel-artikel yang ada di internet. Jadi kalau kalian klik Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu keluar semua ceritanya. Nah, jadi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini itu adalah salah satu nama yang tertera di Lauhul Mahfudz. Dia itu adalah salah satu calon penghuni neraka guys. Jadi suatu ketika itu ada malaikat melihat nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini ada di deretan calon penghuni neraka gitu kan. Kemudian malaikat ini tuh datanglah ke Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini. Kemudian malaikat itu bilang, wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, untuk apa engkau beribadah sampai segitunya, sedangkan aku melihat namamu itu tertulis sebagai calon penghuni neraka. Malaikat ada nanya gitu ke Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini guys. Terus Masya Allah banget jawaban Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu. Dia bilang, ya malaikat, neraka ataupun surga itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini. Saya hanya beribadah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah pernah berfirman, kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jawab gitu kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Jadi kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini tuh bilang kan sama malaikat kalau surga dan nerakanya itu adalah bukan urusannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh gitu. Karena tugasnya dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan namanya tertera sebagai calon penghuni neraka, kalau memang Allah ridho, ya udah berarti memang itu tujuanku katanya gitu kan. Karena memang aku itu
hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Masya Allah ya guys, jawabannya itu menurut aku apa ya, Syekh Abdul Aziz Adabak ini dia ikhlas banget gitu ya, ikhlas dalam beribadah gitu. Dia ibadah yang, dia tuh seorang ahli ibadah gitu kan. Kalian bayangin deh ahli ibadah itu seperti apa. Terus apa namanya, pada saat dia tahu kalau namanya itu jadi penghuni calon neraka, dan dia tuh ikhlas gitu loh. Terkadang apa ya, kita nih kita nggak usah perumpamaan ibadah gitu ya, karena kan ibadah tuh memang cuman urusannya kita sebagai hambanya Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kayak di tempat kerja aja gitu ya guys. Kayak kita nih pernah apa, maksudnya ngerasa tuh kita kerja udah loyalitas banget gitu, kita kerja udah sebaik mungkin gitu, tapi kadang ada aja gitu, misalkan ngerasa bonus kita lebih kecil daripada orang yang kerjanya tuh biasa aja gitu. Nah kadang kan kita suka ada ngegerutunya gitu kan, ih gimana sih gitu kan. Ya itu dia namanya ini ya guys, apa sih namanya, manusiawi mungkin ya kalau punya pikiran seperti itu. Cuman kan kita nggak bisa membandingkan juga gitu. Nah jadi Syekh Abdul Aziz Adabak ini emang benar-benar ikhlas dalam beribadah gitu kan. Mau dia masuk surga atau neraka, yang penting Allah ridho, kata dia. Ya udah, memang itu tujuan dia, karena dia itu kan memang untuk mencari ridhonya Allah, dia bilang gitu kan. Nah setelah mendengar jawaban dari Syekh Abdul Aziz Adabak ini, malaikat itu balik lagi lah ke Lauhul Mahfudz. Terus tiba-tiba dia lihat namanya Syekh Abdul Aziz Adabak itu ternyata sudah pindah menjadi calon bukan calon, sudah menjadi penghuni surga guys. Nah terus malaikat balik lagi nih, setelah malaikat tahu namanya Syekh Abdul Aziz Adabak ini sudah pindah menjadi penghuni surga, malaikat itu balik lagi menemui Syekh Abdul Aziz Adabak. Dia bilang sama Syekh Abdul Aziz Adabak, aku membawa kabar baik, katanya gitu kan. Aku baru saja melihat di Lauhul Mahfudz bahwa namamu itu sudah menjadi penghuni surga, kata malaikat gitu. Lalu setelah Syekh Abdul Aziz Adabak dikasih tahu sama malaikat ini kalau namanya dia udah jadi penghuni surga, lalu jawaban Syekh Abdul Aziz Adabak, dia cuma jawab alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi sekali lagi surga atau neraka itu bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridho Allah, katanya tuh gitu guys. Jadi jadi karena keikhlasannya Syekh Abdul Aziz Adabak ini yang ngebuat namanya itu yang tadinya jadi calon penghuni neraka terus bisa jadi penghuni surga guys. Nah itu dia tuh, sebenarnya cerita ini tuh singkat ya menurut aku, cuman dari cerita singkat ini tuh banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya dari keikhlasan Syekh Abdul Aziz Adabak ini guys. Terus setelah tahu namanya sudah ada di penghuni surga, lantas pasti kalian tuh penasaran kan, kenapa seorang wali, seorang ahli ibadah itu bisa ada namanya di calon penghuni neraka. Nah ini dia. Jadi Syekh Abdul Aziz Adabak ini, menurut informasi yang aku dapat dari artikel-artikel yang aku baca, dia tuh nanya kan ke malaikat, kenapa digituin, nama saya tuh bisa ada di calon penghuni neraka gitu. Nah terus malaikat tuh jawab, kamu ingat nggak pada saat usia kamu sekitar usia 15 tahun katanya, kamu itu ada di dalam kamar kamu baru bangun tidur. Nah dari luar pintu kamar tuh
terdengar suara apa namanya, suara jalan ibumu menuju ke kamarmu, digituin kan. Nah, kamu tahu ibumu pasti mau minta tolong untuk ibunya mau minta tolong gitu kan. Nah, terus si Syekh Abdul Aziz Adabak ini tahu ibunya mau ke kamarnya dan mau minta tolong, dia langsung pura-pura tidur lagi nih, biar nggak dimintain tolong sama ibunya. Akhirnya pas ibunya masuk kamar, ngelihat Syekh Abdul Aziz Adabak ini masih tidur, ya udah akhirnya ibunya tuh nggak jadi minta tolong. Nah, jadi apa namanya, ditutup lagi lah pintunya gitu kan, biar nggak ganggu tidurnya. Padahal saat itu tuh Syekh Abdul Aziz Adabak tuh udah pura-pura tidur aja gitu, padahal dia udah bangun biar nggak dimintain tolong sama ibunya. Nah, kata malaikat, disitulah apa namanya, kenapa bisa namamu tuh menjadi calon neraka, karena pada saat itu engkau membohongi ibumu, karena yang tadinya kamu udah bangun tapi jadi pura-pura tidur lagi gitu kan. Nah, setelah mendengar itu guys, Syekh Abdul Aziz Adabak ini kan dia ulama gitu kan. Jadi semenjak dia tahu jawaban itu dari malaikat, dia beristighfar gitu kan, minta ampun sama Allah. Setelah itu dia tuh selalu apa ya, membawakan dakwah gitu, dakwah tentang berbakti kepada orang tua gitu, sampai dia meninggal yang didakwahin tuh tentang berbakti kepada orang tua aja gitu kan. Jadi guys, dari cerita Syekh Abdul Aziz Adabak ini banyak banget pelajaran yang bisa kita petik gitu ya. Yang pertama tuh tentang pasti tentang gimana bakti kita kepada orang tua kita gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir tuh kayaknya cuman pura-pura tidur doang gitu kan. Gimana kita tuh yang kadang apa ya, sering ngomong keras gitu kan ke orang tua, sering apa namanya, suka ngeluh kalau dimintain tolong sama orang tua gitu kan. Astagfirullahalazim gitu. Ini sebagai pengingat buat diri aku juga gitu kan guys. Itu yang bisa kita petik gitu kan. Jadi ya memang hubungan kita sama orang tua itu, bakti kita sama orang tua itu emang penting banget sih guys. Buat teman-teman tuh jangan sampai menyakiti hati orang tua kita gitu kan. Semoga semua yang nonton video ini bisa selalu membahagiakan kedua orang tuanya ya guys. Terus untuk yang kedua tuh pasti tentang keikhlasan ya, tentang keikhlasan. Kadang kita kesampingkan lagi masalah ibadah ya guys, karena ibadah itu kan ini ya, maksudnya memang hanya Allah yang tahu gitu, yang menentukan tuh memang Allah. Jadi ikhlas itu kayak kadang kita ada di satu titik, di satu posisi yang kayaknya tuh nggak sesuai sama harapan kita gitu guys. Kadang kan kita suka ngeluh, suka ngegerutu gitu, kok gini sih gitu kan. Padahal itu udah ketetapan Allah gitu. Allah tuh mah tahu yang terbaik buat kita gitu. Jadi memang untuk belajar ikhlas itu tuh kayaknya memang susah sih kalau menurut aku. Kadang kita lisannya udah bilang, oh yaudahlah kita ikhlas gitu, tapi dalam hati tuh kayak ada gimana gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil sisi positif dari Syekh Abdul Aziz Adabak ini ya guys. Kita bisa kita minta sama Allah supaya kita bisa selalu ikhlas apapun yang kita jalanin gitu loh guys. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalian boleh banget komen kira-kira aku bikin cerita tentang apa lagi yang seru. Nanti aku searching di artikel. Kalau kalian malas baca, kalian bisa tonton videonya. Nanti aku bikin cerita yang seru-seru. Oke guys, buat teman-teman, terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa di subscribe, share, komen, and apa bang? And like. Buat teman-teman, sehat selalu dan bahagia selalu ya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.